Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan online atau kuliah filsafat ilmu. Tak lupa sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Zafira Azhara. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas F, NIM 11820202225. Sebelum kita lanjut terkait pembahasan hakikat pengetahuan, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui yang berupa pelajaran. Pengetahuan adalah ilmu, namun tidak semua ilmu adalah pengetahuan. Mengapa dikatakan demikian? Karena pengetahuan dapat diperoleh tanpa atau bisa juga melalui metode penelitian atau metode ilmiah, dan juga bisa diperoleh dari kehidupan sehari-hari atau informasi yang didapatkan oleh seseorang. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengetahuan adalah daya ingin tahu yang didapatkan manusia dari indera, mulai dari pendengaran, penglihatan, dan juga perasa, yang menjadi dasar manusia dalam bertindak. Selanjutnya terkait jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang jarang disadari oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tersebut karena bersifat tidak nyata, seperti perspektif, keyakinan diri, ataupun prinsip. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin mengendarai sepeda, maka pengetahuan secara umum adalah bagaimana kita menyeimbangkan sepeda, kemudian bagaimana cara berbelok ke kanan, cara berbelok ke kiri, ataupun bagaimana cara condong ke kanan dan juga condong ke kiri. Namun pengetahuan itu tidak cukup hanya sekedar dikatakan pengetahuan implisit, namun ada juga yang lainnya. Selanjutnya adalah pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang diperoleh atau berupa wujud nyata dari langkah-langkah sistematis seperti laporan penelitian, prosedural, langkah-langkah, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris ini didapatkan seseorang karena berulang kali melakukan hal yang sama atau kegiatan yang sama. Sebagai contoh adalah ketika teman-teman ditunjuk menjadi seorang ketua kelas, ketua murid, atau bendahara, sekretaris, dan yang lain sebagainya, namun teman-teman melakukannya secara berulang di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Secara tidak langsung teman-teman memperoleh bagaimana cara mengatur surat jika jadi sekretaris, bagaimana cara mengatur atau mengelola uang jika jadi bendahara, dan bagaimana cara mengelola kelas ketika teman-teman ditunjuk berulang kali menjadi ketua murid. Yang keempat adalah pengetahuan rasionalis. Pengetahuan rasionalisme ini didapatkan seseorang melalui penalaran akal. Akan tetapi, menurut Sujono Sumargono, pengetahuan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pengetahuan ilmiah, yang kedua pengetahuan non-ilmiah, yang ketiga pengetahuan langsung, dan yang keempat pengetahuan tidak langsung. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama adalah pendidikan. Disadari ataupun tidak, pendidikan menjadi tolak ukur seseorang dalam pengetahuannya yang mencakup sangat luas. Mengapa dikatakan demikian? Karena seseorang yang berpendidikan tinggi, mereka akan lebih memiliki banyak pengalaman dan juga informasi dari banyak orang terkait suatu ilmu atau pengetahuan. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika seseorang yang tidak memiliki atau seseorang yang berpendidikan rendah memiliki pengetahuan yang rendah. Yang kedua adalah informasi yang diperoleh baik melalui lembaga formal ataupun lembaga non-formal. Yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada usia, yang kelima ada lingkungan, dan yang terakhir ada pengalaman. Selanjutnya pembahasan inti terkait hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan berasal dari kata hakikat dan juga pengetahuan.
Namun di sini saya akan membahas terkait apa yang dimaksud dengan hakikat. Hakikat berasal dari kata hakikoh yang berarti nyata, hak, pasti, dan juga tetap, yang diartikan atau diterjemahkan sebagai kenyataan, keaslian, atau kebenaran. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat adalah dasar, intuisi, kenyataan, dan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya terkait aliran-aliran dalam hakikat pengetahuan. Yang pertama adalah idealisme, bahwa pengetahuan berasal dari akal atau rasio manusia. Yang kedua ada empirisme, pengetahuan berasal dari pengalaman seseorang. Yang ketiga ada positivisme, bahwa pengetahuan itu berasal atau didapatkan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir ada pragmatisme, yang mengatakan bahwa pengetahuan itu dapat dikatakan benar ketika dapat atau mampu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Selanjutnya terkait sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama adalah empirisme. Empirisme mengatakan bahwa pengetahuan didapatkan dari pengalaman indera manusia. Namun menurut Amsal Bahtiar, empirisme ini memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah indera yang terbatas, kemudian indera penipu, kemudian ada objek menipu, dan juga keterbatasan dari indera yang kita punya. Sedangkan yang kedua, pengetahuan itu bersumber dari rasionalisme, yang berarti pengetahuan itu didapatkan atau pengetahuan yang benar itu hanya didapatkan melalui akal atau rasio pemikiran manusia. Yang ketiga adalah bersumber dari intuisi. Intuisi itu kemampuannya sama seperti insting. Jadi pengetahuan juga bisa diperoleh melalui insting manusia. Dan yang terakhir, pengetahuan dapat bersumber dari wahyu. Wahyu yang seperti apa? Wahyu yang diturunkan melalui kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, seperti Al-Quran yang di dalamnya mencakup seluruh pembahasan baik permasalahan duniawi maupun akhirat. Begitupun dengan sumber pengetahuan yang diperoleh dari kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.